Dipenuhi yang kosong. Dipenuhi yang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan membaca sedikit risalah yang ringkas dari Syekh Al-Allama Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarahnya dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu risalah yang berkait dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Tentunya kita baca perkara-perkara yang mengerikan ini untuk kita hindari. Artinya sebagaimana dikatakan dalam pepatah, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra min al khairi yaqa' fihi. Kita pelajari kejelekan-kejelekan bukan karena kejelekan itu sendiri, tetapi karena untuk menghindari. Karena siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, dia akan terjerumus di dalamnya. Sehingga kita pelajari nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal keislaman, berarti yang kita baca adalah perkara-perkara jelek dan mengerikan yang kita hendaknya menghindari. Kalimat nawaqid dari kata naqaba yang artinya batal. Sama seperti ketika membahas nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Artinya sesuatu yang membatalkan wudu itu, dan wudu itu enggak dianggap kalau ada pembatal-pembatal. Demikian pula keislaman. Kalau didapati nawaqid, pembatal-pembatalnya, maka keislamannya tidak dianggap. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang kemungkinan orang-orang yang murtad. Artinya bisa saja seorang yang sudah muslim keluar lagi jadi kafir. Bisa saja seseorang yang tadinya mukmin tiba-tiba berubah jadi kafir. Sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis tentang fitnah. Akan muncul nanti fitnah. Yumzir rajul kafiran mu'minan wa yusbihu kafiran
wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi, akan datang nanti fitnah-fitnah. Seorang yang tadinya mukmin sore sudah kafir. Yang tadinya sore dalam keadaan beriman, paginya sudah kafir. Menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Ini berita dari Nabi bahwa mungkinnya terjadi. Bisa saja seorang Islam berubah jadi kafir. Jadi ini memberikan kepada kita faedah kehati-hatian. Jangan sampai keislaman kita terbatalkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Jangan kalian murtad, berpaling dari kaki-kaki kalian. Ini berpaling murtad, berpaling keluar dari Islam. Fatanqalibu khasirin, karena kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa may yanqalib ala akhibayhi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling dari kaki-kakinya, ini berpaling murtad, keluar dari Islam, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Wa sayazillahu syakirin, dan Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang bersyukur, yang tidak keluar dari Islam, yang tetap istiqamah di atas agama. Juga ayat lain Allah berfirman, "Man yartadda minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Kata Allah, "Wa man yartadid minkum," bukan "wa man yartad", "wa man yartadid." "Wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut." Siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka gugur amalan-amalannya, batal seluruh amalan-amalan baiknya, salatnya, puasanya, hajinya, semuanya gak ada nilainya kalau dia berpaling murtad. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka lah penduduk neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Kaum muslimin yang saya hormati, perhatikan ancaman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang murtad amalannya semuanya gugur, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Enggak akan ditegakkan untuk mereka wazna, enggak akan ditegakkan timbangan. Yang ditimbang amal baiknya, amal jeleknya, mana yang lebih banyak? Itu mukmin. Ada orang kafir, kebaikannya enggak dinilai, enggak ditimbang. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami enggak akan tegakkan bagi mereka timbangan, kata Allah. Kenapa? Habitat a'maluhum. Gugur amalan mereka. Enggak dinilai, enggak dianggap. Kemudian ayat lain Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Kata Allah, wahai orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, maka niscaya Allah akan menggantikan satu kaum yang Allah cinta pada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada digantikan satu kaum lain, kaum yang lebih baik. Apa maknanya ini? Maknanya Allah tidak butuh pada kalian. Kalau kalian murtad, Allah tidak dirugikan dan kalian sendiri yang akan rugi. Adapun Allah tinggal mengganti dengan kaum yang baru. Kaum yang yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kaum yang Allah cinta mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya hormati,
Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa seorang kafir bisa masuk Islam. Tetapi jangan lupa, hati-hati. Orang yang Islam pun bisa berubah jadi kafir kembali. Yang disebut dalam bahasa Arab dengan murtad. Kadang terasa, kadang tidak terasa. Karena kadang-kadang terang-terangan saya keluar dari Islam, saya mau menjadi kafir. Kadang-kadang terang-terangan dia keluar dari Islam dan masuk ke agama lain. Ini kafir zahiran wa batinan. Kadang-kadang dia mengamalkan nawaqid atau ba'da nawaqidil Islam. Dia mengerjakan pembatal-pembatal Islam, tapi dia merasa masih muslim. Ikut sholat, ikut puasa, tapi pembatal-pembatal Islamnya dia kerjakan. Apa akibatnya? Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Akan gugur amalan mereka tadi, ibadah mereka tadi di dunia dan di akhirat. Gugur, enggak dianggap. Kenapa? Karena pembatal-pembatal Islam yang dia kerjakan. Maka ini sebagai peringatan yang keras. Jangan sampai kita terbatalkan Islamnya dalam keadaan kita tidak sadar. Karena kita tidak tahu apa saja pembatal-pembatal keislaman. Maka kita lihat satu persatu. Yang pertama dan yang paling besarnya dari pembatal keislaman adalah asyirku billah. Asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah dengan sesuatu. yakni beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kesyirikan besar yang membatalkan keislaman seseorang dan menggugurkan semua ibadah-ibadahnya. Di antaranya dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Kata Allah, innahu man yushrik billah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, yakni beribadah kepada selain Allah, beribadah bersama Allah Tuhan yang lain, faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah akan haramkan dia dari surga. Kalau haramallah alaihi al-jannah, diharamkan dari surga, artinya enggak akan masuk surga selama-lamanya. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Haramallahu alaihi al-jannah, diharamkan atasnya neraka. Haramkan atasnya surga dan dimasukkan dalam neraka. Wa ma'wahun nar. Dalil kedua adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Innahu, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Adapun dosa syirik gak akan diampuni abadan. Tetapi dosa yang lain mungkin diampuni, mungkin tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau dosa-dosa lain Allah kehendaki bisa diampuni, kalau Allah kehendaki Allah azab dia. Tetapi kalau kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang beribadah kepada batu, beribadah kepada pohon, beribadah kepada dewa dan dewi, beribadah kepada penunggu sungai, penunggu laut, penunggu ini, penunggu itu. Siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka kalimat la ilaha illallahnya gugur. Bukankah seorang masuk Islam dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka kalau dia melakukan kesyirikan, berarti dia tidak membuktikan syahadatnya. Berarti dia membatalkan syahadatnya sendiri. Dia beribadah pada Allah dan beribadah pula pada batu-batu nisan kuburan. Beribadah pada Allah, beribadah pula pada pohon-pohon keramat.
Beribadah pada Allah, beribadah pula pada penunggu laut, penunggu hutan, penunggu ini. Wahai penunggu, siapa penunggu itu? Kaum muslimin yang saya hormati. Kalau jin, berarti dia beribadah pada jin. Kalau makhluk apapun, berarti dia beribadah pada makhluk. Kenapa tidak menyatakan, ya Allah, pemilik langit dan bumi. Ya Allah, penguasa alam semesta. Artinya termasuk penguasa hutan, penguasa lautan. Allah Subhanahu wa taala. Beribadah pada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lainnya. Berdoa hanya kepada Allah dan jangan berdoa pada selain Allah. Allah menawarkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, aku dekat. Aku dekat. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Aku akan memberikan permintaan hamba-hambaku, kata Allah, kalau mereka berdoa. Maka sambutlah ajakan-ajakanku, kata Allah. Ini dalam Quran dan Sunnah. Wal yu'minu bi, hendaklah beriman kepadaku. Maka dikatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Maka sungguh kurang ajar seorang hamba yang berdoa kepada selain Allah, meminta, memohon, meratap kepada benda-benda mati, kepada orang-orang mati, kepada pohon, kepada batu, kepada roh-roh. Maka ini adalah kesyirikan-kesyirikan. Maka mereka yang menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa untuk selain Allah, menyembelih, berkurban untuk selain Allah, maka ini pembatal keislaman. Jangan main-main. Loh, hanya menyembelih? Iya. Kalau menyembelih untuk persembahan kepada penunggu laut, kufur, syirik, dan itu membatalkan keislaman. Harus segera taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bertaubat, gugur keislamannya, batal keislamannya, enggak akan diterima amalan-amalan salehnya. Kaum muslimin yang saya hormati, ini perkara yang sangat penting dalam masalah pembatal keislaman, yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkal 'alaihim, kufrun ijma'an. Termasuk pembatal keislaman adalah menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Yang berdoa kepada perantara-perantara tersebut, meminta kepada perantara-perantara tersebut, dan bergantung, bertawakal kepada perantara-perantara tersebut. Ini juga sama dengan yang sebelumnya, termasuk jenis kesyirikan, tetapi kesyirikan dalam bentuk ittikhadul wasa'id, kesyirikan dalam bentuk mengambil perantara. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan perantara, karena Allah Sami'un Alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka dimanapun kita mengangkat tangan kita, ya Rabbi, ya Rabbi, Allah Maha mendengar. Di mana saja, kapan saja, bahkan dengan suara yang lirih sekalipun, dengan suara yang perlahan sekalipun, tadarru'an wa khufyah, ya Rabbi, ya Rabbi, Allah Maha mendengar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Maka siapa yang mengatakan perlunya perantara? Apa ada dalil dari Quran dan Sunnah yang menyatakan kalau kita meminta pada Allah harus melalui ini, harus melalui itu? Apa ada dalil? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menawarkan dengan secara langsung, ud'uni, minta kepadaku, kata Allah. Mintalah kepadaku, akan aku beri. Dan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Allah menawarkan, man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yastaghfiru li fa'aghfiru lah,
Wa man yad'uni fa astajibu lah. Kata Allah, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Dan siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Kenapa? Kemudian kita harus pakai perantara. Ya fulan, sampaikanlah kepada Allah. Ya fulan. Itu namanya berdoa pada selain Allah. Nah, tapi kan saya cuma minta disampaikan. Minta apapun kepada selain Allah itu namanya doa. Termasuk minta disampaikan. Ya Allah, sampaikanlah. Atau ya fulan, wahai waliullah, wahai habibullah, sampaikanlah kepada Allah. Ini namanya wasaid. Musyrikin jahiliyah menyembah Latta, Uzza, dan Manat. Yang ternyata Latta, Uzza, dan Manat itu bentuknya, yang Latta bentuknya kuburan. Kuburan keramat Latta. Yang katanya kuburan seorang yang saleh, yang yalutus sawik, yang membuat adonan kue dan membagi-bagikannya untuk orang yang haji. Ketika mereka datang untuk haji di tahun berikutnya, mereka kehilangan orang tersebut. Aina si fulan yang biasa memberikan kuenya secara gratis dan barakah. Oh, telah meninggal. Maka mereka akafu ala qabrih. Mereka kemudian beriktikaf di kuburannya. Kemudian mereka dalam keadaan di sana sampai kemudian menyembahnya. Berdoa kepadanya. Sedangkan Uzza adalah tonggak-tonggak pohon. Yang di sana ada suara-suara aneh. Suara-suara yang ya dari jin, dari syaitan. Akhirnya mereka juga membesarkannya. Ketika ditegur oleh Rasulullah SAW untuk jangan menyembah Latta, Uzza, dan Manat, apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Menjadikan perantara kepada Allah, inilah yang sedang kita bahas. Wasaid, perantara-perantara. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Maka kalau kaum muslimin yang sudah Islam melakukan hal yang sama dengan musyrikin, datang ke kuburan-kuburan keramat, meminta, meratap, kemudian ditegur, itu syirik. Jawabannya, kami tidak menyembah kuburan, kami hanya jadikan perantara kepada Allah. Betapa miripnya jawabanmu dengan jawaban musyrikin jahiliyah. Betapa miripnya jawabanmu dengan jawaban musyrikin jahiliyah dulu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Subhanallah. Ma asbahal yawmi bil barihah. Subhanallah, betapa miripnya hari ini dengan tadi malam. Betapa miripnya hari ini dengan kemarin. Muslimin saya hormati. Kalau Abu Jahal dibangkitkan hari ini, mereka akan bingung. Kok kaum muslimin melakukan hal seperti kita dulu? Padahal dulu berperang Rasulullah SAW dengan muslimin, dengan mereka musyrikin. Kenapa? Karena musyrikin membela kuburan Latta, membela kuburan-kuburan keramatnya, karena menjadikan perantara pada Allah. Sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan la ilaha illallah, bertentangan. Sampai terjadilah perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, sampai terjadi Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah diruntuhkan semuanya, dihancurkan Latta, dihancurkan Uzza, dihancurkan pula Manat. Afara'aytumul Latta wal Uzza wa Manat tsalitsatan ukhra. Kata Allah, tidakkah kamu lihat Latta dan Uzza dan lihat pula Manat yang ketiganya? Alakumud dzakar wa lahul untha. Apakah kalian menganggap bahwa bagi Allah perempuan dan bagi kalian laki-laki? Yani menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Tuhan-Tuhan kecil, anak-anak Tuhan yang namanya dengan perempuan. Kalau Allah sebut ilah, dia bikin Allat, muannasnya. Kalau Allah Al-Aziz, mereka bikin Uzza, muannasnya Aziz. Maka ini menunjukkan bahwa mereka berbuat kesyirikan dengan mengambil perantara-perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui,
Maha mengabulkan doa dan menyuruh kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Adapun orang-orang saleh, kita doakan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doakan mereka. Orang-orang mati itu didoakan, bukan kita minta doa sama mereka. Tapi sebaliknya, kita doakan mereka dengan rahmat, dengan maghfirah. Kita doakan mereka supaya diampuni oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Adapun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, man lam yukaffirul musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kufrun. Demikian pula seorang yang tidak mengkafirkan musyrikin atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka. Ya walaupun mereka berdoanya pada kuburan, pada batu, pada bagaimanapun juga dia kan baik, bagus. Tidak mengkafirkan mereka. Padahal mereka dalam keadaan kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Kata Allah, mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka yang beribadah kepada selain Allah, apa yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Apa-apa yang tidak bisa menentukan kebaikan, tidak menentukan kejelekan. Karena yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditegur, yaqulun haula'i syufa'auna. Kata mereka, ini nanti menjadi pembela-pembela kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegur dengan keras. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian ingin memberitahu Allah, pengen ngajari Allah tentang apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Kau sok tahu, oh ini nanti akan jadi pembela. Kata siapa? Kata siapa akan bisa membela engkau nanti? Jangan ngajari Allah. Allah ma'alim, alamul ghuyub. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Mengetahui asy-syahadah wal ghaib. Apakah yang nyata ataupun yang gaib Allah Maha tahu. Enggak, jangan sok tahu, jangan diajari. Oh nanti kalau ditegur oleh Allah, engkau kenapa begini? Ada pembela. Ini pembela kita. Kok kamu lebih tahu? Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Apakah engkau mengajari Allah apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Maka masalah yang ketiga ini, kalau kita menganggap benar mereka, menganggap betul mereka, tidak menyatakan mereka syirik, mereka salah, mereka menyimpang, maka ini mas'alatun khatiratun jiddan, masalah yang sangat berbahaya. Masalah yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena berkaitan dengan gugurnya keislaman. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah, kita mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka terkandung di dalamnya al-wala wal bara. Terkandung di dalamnya al-wala kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita berlepas diri. Sebagaimana ucapan Ibrahim alaihi salam menerangkan, menterjemahkan la ilaha illallah. Apa kata Ibrahim alaihi salam? Inni bara'um mimma tusyrikun wa mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini ucapan Ibrahim, inilah la ilaha illallah. Lihat kelanjutannya. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi kecuali Allah, karena dialah yang menciptakan aku, kata Ibrahim alaihissalam. Dialah yang mengadakan aku dan menciptakan aku, maka aku berlepas diri dari semua sesembahan. Maka seorang mukmin yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya harus mengatakan aku berlepas diri
dari mereka-mereka yang menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah batu, Hindu, Buddha, dan orang-orang kafir yang lainnya. Kami berlepas diri dari semua yang mereka ibadahi. Illallah, kecuali Allah yang telah menciptakan aku, yang telah mengadakan aku yang tadinya tidak ada. Maka hanya Allah yang aku beriman kepadanya, dan aku menyembahnya, beribadah kepadanya. Maka kalau ada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tetapi menyatakan mereka juga tidak kafir, mereka juga tidak kafir, bahkan berbicara di hadapan umum bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Barang siapa yang menyatakan Yahudi dan Nasrani kafir, maka mondok kembali dia, sekolah lagi dia, belajar lagi. Ditanyakan pada para ulama, saya waktu itu nanya, bagaimana ucapan ini? Kata mereka semuanya jawabannya sama. Ucapan kufur, yang mengatakan seperti ini kafir. Subhanallah. Kenapa kafir? Karena la ilaha illallah itu kandungan di dalamnya berlepas diri dari semua penyembahan-penyembahan selain Allah. Termasuk penyembahan Isa alaihi salam, termasuk penyembahan Nabi Uzair alaihi salam, termasuk penyembahan berhala-berhala, termasuk penyembahan kuburan-kuburan, termasuk penyembahan batu-batu dan pohon-pohon keramat. Maka kita katakan inni bara'um mimma tusyrikun. Inni bara'un mimma ta'budun. Aku lepas diri dari semua yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani. Kecuali Allah. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka siapa yang ucapan la ilaha illallahnya dibatalkan dengan ucapannya sendiri, dengan menyatakan bahwa mereka tidak kafir, mereka benar, mereka lurus, mereka baik, maka berarti dia tidak mengucapkan syahadat dengan jujur dari hatinya. Maka batallah syahadatnya, batallah la ilaha illallahnya. Yang keempat, rabi' di antara pembatal-pembatal keislaman adalah man i'taqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akmal min hadyihi atau anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi kalladhi yufaddil hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Siapa yang meyakini adanya ajaran lain yang lebih baik dari ajaran Nabi, siapa yang meyakini adanya ajaran yang lebih baik daripada ajaran Nabi SAW, ada yang akmal, ada yang lebih sempurna dari ajaran Nabi, atau menyatakan bahwa hukum-hukum ada yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat ternyata katanya ada yang lebih baik, lebih sempurna daripada syariat Allah, daripada hukum-hukum Allah, maka ini pun penyebab kekafiran. Kalladhi yufaddil hukma at-tawaghit ala hukmih, seperti mereka-mereka yang menganggap bahwa hukum-hukum taghut lebih afdal daripada hukum syariat. Fahuwa kafir, maka dia kafir. Lihat, yang disebut dalam yang perkara yang keempat ini adalah orang yang i'taqada, yang meyakini. Ada orang yang tahu ini haram, kata syariat Allah ini haram, tapi kata si fulan ini bagus, enak, lezat, akhirnya dia coba, dia minum. Kafir apa enggak kafir? Dia menganggap lebih baik hukum ini daripada hukum itu. Tidak. Dia tidak mengucapkan, tidak meyakini, tetapi dia terbawa dengan hawa nafsunya, akhirnya dia minum khamr. Padahal itu haram. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi meyakini bahwa hukum-hukum ini lebih bagus daripada hukum Al-Quran. Hukum-hukum ini lebih bagus daripada hukumnya Rasulullah SAW. Ya jelas kafir dia. Keluar dari Islam. I'tiqadan. Secara keyakinan. Maka dia kafir. Kufur i'tiqadi. Bukan kufur amali. Tetapi kalau dia mengamalkan dosa-dosa, coba tanya, kamu ini muslim kan? Ya saya muslim. Kenapa kamu mengerjakan yang haram? Kamu anggap apakah ini lebih baik daripada perintah Allah? Ya enggak lah. Pasti akan bilang begitu. Kenapa? Masih punya iman. Masih punya iman. Kamu anggap homer ini bagus apa? Kamu anggap hukum Allah ini salah? Niscaya kalau masih beriman akan menyatakan ya enggak lah, hukum Allah betul. Hukum Allah bagus. Tapi saya nggak bisa ninggalkan
khamr. Lihat. Berarti masih punya iman. Walaupun imannya lemah dan dia asi, ahli maksiat. Sehingga jangan salah paham. Yang disebutkan oleh Syekh adalah i'tiqad. Man i'taqada anna ghaira hajjin nabi akmal bin hajji. Siapa yang meyakini adanya bimbingan, adanya syariat yang lebih baik daripada syariat Rasulullah SAW. Siapa yang meyakini adanya hukum-hukum yang lebih sempurna daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta, kita menasehati, kita berharap agar para penguasa menghukumi rakyat dengan hukum-hukum Islam. Kita berharap dan menasehati. Terang, kerjakan. Ini sunnah, ini syariat, ini lebih afdal, ini lebih mulia. Alhamdulillah. Jawaban mereka bukan berkata, hukum ini lebih bagus dari Quran, hukum ini lebih bagus dari hukum Nabi. Enggak. Rata-rata jawabannya, ya kita sedikit-sedikit lah. Itu rata-rata. Walaupun kita nggak terima, artinya nggak percaya. Mana sedikit-sedikit dari dulu, segitu aja nggak nambah-nambah. Paling masalah cerai, kawin, yang dengan syariat Islam. Tetapi menunjukkan kalau mereka masih muslimin. Kenapa mereka tidak berkata, ini hukum lebih bagus dari Quran, ini hukum lebih bagus dari sunnah? Tidak ada yang berkata seperti itu. Kalau dia muslim, masih punya iman, akan berkata dengan kalimat-kalimat seperti tadi. Ya kita sedikit-sedikit. Ya memang bagus syariat. Tapi ya kita berupayalah satu demi satu kita masukkan. Insya Allah. Jawaban-jawaban klasik. Jawaban-jawaban yang selalu begitu dari dulu. Tetapi menunjukkan kalau mereka masih yakin kalau hukum Islam ini semuanya sempurna. Tetapi mereka terbentur dengan ini, terbentur dengan itu, terbentur dengan ancaman ini, dengan ancaman itu, terbentur dengan masalah harta yang ini, harta yang itu. Ini akan hilang, itu akan hilang. Dukungan ini akan hilang, dukungan itu akan hilang. Berpikirnya seperti itu. Sehingga sama kita hukumi fasik, mungkin zalim, mungkin dia dalam keadaan berbuat curang segala macam, dan itu semua tidak menjadikan dia kafir kalau masih meyakini bahwa hukum Islam adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ancaman kepada mereka yang berhukum dengan hukum selain Allah. Kata Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain? Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang membuat syariat, membuat aturan-aturan selain Allah? Artinya apa? Artinya siapa yang menganggap ada yang berhak untuk membuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia musyrik. Kenapa? Karena kalimatnya am lahum syuraka'u. Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain yang syara'u lahum, yang membuat syariat untuk mereka? Ma lam ya'dan bihillah, apa yang Allah tidak izinkan dianggap sekutu. Kalau ada orang yang dianggap boleh membuat hukum-hukum syariat, dianggap bahwa dia berhak untuk bikin syariat selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kamu menganggap ada Tuhan lain. Menganggap ada pembuat syariat lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syara'u lahum, membuat syariat buat mereka malam ya'dan bihillah. Apa kata Allah selanjutnya di ayat lain? Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taati mereka, berarti kalian musyrikin. Pertama dianggap ada orang yang berhak membuat syariat selain Allah. Kemudian kamu ikut. Keyakinannya juga dia punya keyakinan bahwa ada yang berhak membuat syariat. Kemudian diikuti. Maka kata Allah, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian turuti, kalau kalian taati, berarti kalian musyrikin. Mentaati syariat selain syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi pada Yahudi, pada Nasrani. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka mengambil pendeta-pendetanya,
alim ulamanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan juga mengambil Isa bin Maryam, Al-Masih bin Maryam, sebagai Tuhan selain Allah. Ketika disampaikan ayat ini kepada Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, yang Adi bin Hatim dalam keadaan masih Nasrani waktu itu, masih berkalungkan salib besar. Dikatakan mereka mengambil pendeta-pendetanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Adi menolak. Ya Rasulullah, mana buduhum? Kami enggak menyembah mereka. Kami enggak sujud pada mereka. Kami enggak menyembah mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah mereka merubah syariat Allah, menghalalkan yang diharamkan Allah, kemudian kalian ikuti? Atau mengharamkan yang dihalalkan Allah, juga kalian ikuti? Iya. Tilka ibadatukum iyahum. Itu ibadah kalian pada mereka. Ya ta'ala. Dikatakan, apakah kalian mentaati mereka ketika mereka merubah hukum Allah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, kalian ikuti? Iya, kami ikuti mereka. Tilka ibadatukum iyahum. Itulah ibadah kalian pada mereka. Berarti ibadahnya bagaimana? Beribadah pada pendeta-pendetanya, menganggap bahwa pendeta itu segala-galanya, boleh menentukan hukum, boleh menentukan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, boleh membuat syariat, boleh merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ibadah kalian pada pendeta-pendeta kalian. Maka kaum muslimin, jangan menjalani jalan mereka. Pokoknya apa kata fulan? Fulan mau merubah yang halal jadi haram, haram jadi halal, saya ikut. Berarti kamu menuhankan dia. Adapun kalau kita beribadahnya pada Allah, maka halalnya apa yang dihalalkan oleh Allah, haramnya apa yang diharamkan oleh Allah. Yang dikerjakan adalah perintah-perintah Allah, yang dihindari adalah larangan-larangan Allah. Berarti dia beribadahnya kepada Allah. Maka apa itu? Pembatal yang keempat, kalau meyakini ada selain Allah yang berhak membuat hukum, membuat syariat, dan syariatnya lebih bagus dari syariat Allah, maka berarti dia juga kafir, keluar dari Islam. Al-Khamis, yang kelima. Berapa menit lagi saya? Al-Khamis, yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walau 'amila bihi kufur. Kalau yang megang fotokopi agak bingung, baca di atasnya saja. Yang paling atas di atas garis itu adalah matannya. Di bawahnya adalah syarahnya. Adapun syarahnya, saya hanya membaca dalil-dalilnya saja. Sedangkan yang dibaca harfian adalah matan yang di atas. Al-Khamis, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembatal keislaman yang kelima adalah membenci apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun mengerjakan. Maka dia kafir. Siapa yang benci, tidak suka dengan apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia kafir walaupun dia mengerjakannya. Dia kerjakan, tapi mencaci maki. Alah, apa sih ini? Saya nggak suka, saya benci, ngapain begini-begini? Dia kafir. Sebab konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya harus mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Kalau dia tidak cinta pada Rasulullah SAW, berarti batal syahadat yang keduanya. Syahadat Muhammadan Rasulullah, syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, gugur, batal. Al-Khamis min nawaqidil Islam, yang kelima dari pembatal-pembatal keislaman adalah membenci ajaran Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum."
dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ke-9. Dzalika bi'annahum karihu. Allah ceritakan tentang orang-orang kafir. Kenapa Allah ancam mereka? Dzalika bi'annahum karihu. Yang demikian karena mereka benci. Lihat, karena mereka benci ma anzalallah. Mereka benci dengan apa yang Allah turunkan pada Rasulullah SAW. Fa'ahbata a'malahum. Maka Allah gugurkan amalan-amalan mereka. Amalan mereka batal. Kenapa? Karena benci kepada apa yang Allah turunkan. Munafikin ikut salat bersama Nabi. Munafikin ikut beribadah bersama kaum muslimin. Tetapi benci pada sunnah, benci pada ajaran ibadah. Bertemu dengan kaum muslimin, amanna, kami beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim, kalau kembali ke setan-setan mereka, menyatakan inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kami bersama kalian, tadi cuma main-main. Saya enggak suka sungguhnya. Aslinya saya benci, saya enggak suka. Maka walaupun dia mengerjakan, kalau dia benci, maka dia juga kafir. Seorang mukmin harus mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai pula apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti siapa yang membenci satu saja dari syariat agama ini, siapa yang membenci sesuatu dari ajaran Rasulullah SAW, maka dia kafir. Hanya saja dikecualikan orang yang tidak mengerti. Dia benci. Saya benci dengan ini. Ternyata karena dia nggak tahu itu sunnah. Maka orang ini dimaklumi. Karena dia tidak tahu itu sunnah. Berarti siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah sudah tahu ini ajaran Nabi. Tapi dia benci. Allah, ini ajaran Nabi apa sih? Saya nggak suka. Saya benci. Saya begini. Maka dia kafir. Keluar dari Islam. Karena Allah katakan orang kafir dengan kalimat bi'annahum karihu ma anzalallah. Mereka itu benci dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah gugurkan amalan-amalan mereka. Al-karahiyal bughd. Hada riddatun walau amila bihi. Maka siapa yang benci kepada ajaran Rasulullah, maka dia kafir murtad. Walaupun dia mengerjakannya. Nasallahu salamah wal afiyah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da salat al-isya insyaAllah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan tentang nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan perlu diingat bahwa kita bahas perkara ini adalah untuk kehati-hatian kita, agar kita jangan terjerumus di dalam salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Bukan untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin, bukan untuk menghalalkan darah kaum muslimin, untuk menuduh si fulan kafir. Kenapa demikian? Karena untuk urusan mengkafirkan seseorang dengan ta'yin, dengan tertentu si fulan kafir, itu banyak pembahasan lain. Apakah dia melakukan pembatal keislaman karena bodoh atau karena terang-terangan menentang agama? Itu perlu dibahas. Apakah dia karena darurah atau karena i'tiqad? Apakah dia kufur amali atau i'tiqadi? Apakah sudah tegak hujjah ataupun belum tegak hujjah? Masih ada sekian pembahasan. Sehingga yang kita bahas pembatal-pembatal keislaman ini agar kita berhati-hati dari pembatal-pembatal tersebut. Agar kita berhati-hati dari perkara-perkara besar yang dijuluki al-mubiqat. Al-mubiqat artinya penghancur. Mubiqat artinya yang membinasakan. Al-muhlikat. Maka diantara al-muhlikat, diantara al-mubiqat yang menghancurkan keislaman seseorang, yang keenam adalah istihza, memperolok-olokkan agama, menjadikan ajaran agama Allah sebagai bahan tertawaan, menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai bahan-bahan olok-olok. Ini juga hati-hati, termasuk pembatal-pembatal keislaman. Apakah mempermainkan tentang Allah dan sifat-sifatnya, atau mempermainkan adab Allah, dijadikan bahan tertawaan. Nanti kalau saya di neraka saya akan ketemu si fulan yang disebut orang-orang kafir, yakni para na'udzubillah, para binatang-binatang film. Nanti kita ketemu si fulan. Ini main-main. Kufur. Bukannya takut kepada nar, bukannya takut kepada api neraka, tetapi malah tertawa, mempermainkan. Na'udzubillah. Maka sungguh yang demikian juga penyebab kekafiran, penyebab seseorang jadi kafir, keluar dari Islam. Dan dalilnya pun sangat jelas, disebutkan dalam matanya. Kalian bisa lihat. Wadalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an طائفة منكم
nu'adzim ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kata Allah, kalau kau tanyakan pada mereka, niscaya mereka akan berkata, innama kunna nahud wa nal'ab. Innama kunna nakhud wa nal'ab. Kami cuma main-main, kami cuma senda gurau. Maka kata Allah, qul, ucapkan wahai Nabi pada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian menjadikan main-main, menjadikan bahan tertawaan, menjadikan bahan senda gurau? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah iman kalian. Ini kata Allah. Ini kata Al-Quran. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian jadikan sebagai main-main? Jadikan sebagai bahan tertawaan? Kalian jadikan sebagai senda gurau? La ta'tadiru qad kafartum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah iman kalian. Jadi sangat jelas. Bukti-buktinya sangat jelas. Dari Al-Quran, dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, kalaupun ada yang kami maafkan dari mereka karena taubat mereka, tetapi Allah akan mengazab yang lainnya. Ini ada kisahnya. Kenapa turun ayat ini? Ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Yaitu ketika para sahabat duduk-duduk dengan beberapa orang, ternyata di antara mereka ada orang-orang munafikin yang berolok-olok. Undur qurra'una haula akdzabu alsinatan wa ajmanu 'inda al-liqa' wa arghabu butunan wa ajmanu 'inda al-liqa'. Lihatlah tamu-tamu kita ini. Kalau ngomong paling dusta, kalau makan paling rakus, kalau berperang paling penakut. Astagfirullah. Jangan tertawa. Ini orang-orang musyrikin sedang mentertawakan Rasulullah SAW. Mereka mentertawakan Rasul dan para sahabatnya. Yang dimaksud tamu adalah muhajirin. Orang-orang yang hijrah. Yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kata munafik-munafik ini, lihat tamu-tamu kita ini. Kalau perang paling penakut, kalau makan paling rakus, kalau berbicara paling dusta. Astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah dan para sahabatnya, muhajirin, dikatakan seperti itu. Maka ada seorang yang berkata, wallahi kadzabtum. Sungguh demi Allah, kalian berdusta. Ucapan kalian sangat jelek. Aku akan laporkan pada Rasulullah SAW. Dilaporkan pada Rasulullah SAW. Ketika dilaporkan, orang munafik tadi mengejar. Aku tadi nggak serius, aku cuma main-main. Aku nggak serius, aku cuma main-main. Sampai menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah mendengar laporan tadi. Dan munafikin tadi memegang unta Rasulullah SAW. Dalam keadaan Rasulullah SAW di atas untanya, menengok pun tidak. Rasulullah tidak suka. Rasulullah benci dengan orang munafik ini. Ya Rasulullah, sambil merengek-rengek memegang ekor unta Rasulullah SAW sampai dia tersandung-sandung batu sambil menyatakan, ya Rasulullah, aku cuma main-main. Ya Rasulullah, aku nggak serius. Ya Rasulullah, aku main-main. Apa kata Nabi? Membacakan ayat yang turun saat itu. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian main-main? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Maka yang namanya mencerca Allah, mencerca Rasulnya, mencerca agama, main-main ataupun serius tetap kafir. Main-main ataupun serius tetap kafir. Sehingga para ulama sepakat bahwasanya cara-cara sandiwara atau film-film kemudian ada yang berperan sebagai orang kafir, itu haram hukumnya. Berperan sebagai orang kafir, musyrik, kemudian mencerca Rasul di mimbar atau di pentas, mencaci maki agama. Ini berperan sebagai orang kafir, pura-pura tok, enggak boleh. Walaupun pura-pura. Jidduhuna jidd wa hazluhuna jidd. Ada perkara-perkara yang seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Di antaranya masalah ini. Masalah istihza,
masalah memperolok-olokkan agama, masalah mentertawakan ayat, mentertawakan hadis, menjadikan bahan senda gurau. La ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari alasan kalian. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Mereka beralasan kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main saja. Tetap enggak diterima alasan itu. Menunjukkan faedah penting bahwa dalam masalah agama tidak boleh main-main. Dalam masalah agama serius. Masalah jannah wan nar, masalah kekekalan dalam surga atau kekekalan dalam neraka, masalah yang jid. Maka siapa yang memperolok-olokkan agama walaupun main-main, maka dia jatuh ke dalam kekafiran. Kalau tidak segera bertaubat, maka dia tetap dalam keadaan kafir. Yang ketujuh, dari pembatal-pembatal keislaman adalah as-sihr. Ilmu sihir. Wa minhu sarf wal 'ataf faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Siapa yang mengerjakannya, siapa yang ridho dengannya, maka dia kafir. Apa sarf wal 'ataf? Menebak-nebak. Ada yang dengan rommel itu pasir, kerikil, maka dijuluki tukang ramal. Ramal dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab, romlu, dengan rommel. Ada yang dengan burung, ada yang dengan kartu, ada yang dengan bintang. Yang dengan bintang disebut nujum, ilmu nujum. Ini dari kata najmun, bintang. Oh, ini kalau bintang ini, bintang itu berarti begini, berarti begitu. Itu juga sihir. Dan termasuk sihir adalah dukun-dukun yang dikerjakan oleh mereka. Maka siapa yang melakukan perdukunan, siapa yang melakukan sihir, maka dia kafir. Dan siapa yang ridha dengan perkara itu, maka dia kafir. Dan siapa yang mendatanginya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sendiri mengatakan seperti itu. Man atakahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun-dukun wasaddaqahu dan percaya, maka dia kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad atau kepada Nabi Muhammad SAW. Kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Al-Qur'an menyebutnya sebagai kekafiran. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Kata Allah, tidaklah dua malaikat tadi mengajarkan sihir tadi kecuali berkata innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami hanya fitnah, jangan kalian kufur. Artinya apa yang diajarkannya dari ilmu sihir adalah perkara kufur. Fala takfur, jangan kufur. Disebutkan dengan kalimat fala takfur, maka jangan kufur. Apalagi dikatakan oleh orang yang pernah belajar sihir bahwa tidak akan manjur sihirnya, nggak akan berhasil sihirnya kecuali kalau dia melakukan kekafiran yang sangat kafir. Semakin kafir, semakin manjur sihirnya. Maka kalau melawan tukang sihir dengan sihir lagi, tentunya tukang sihirnya mereka yang kafir lebih manjur, lebih berhasil daripada orang-orang yang masih campur-campur dengan keislamannya. Kaum muslimin yang saya hormati. Ada di zaman dulu seorang yang dijuluki tukang pos. Kenapa dijuluki tukang pos? Karena dia bisa mengantarkan surat, mengantarkan barang apapun dalam sekejap. Dengan sihir. Ketika dia akan wafat, dia ingin menyampaikan, ketika dia akan mampus, bukan wafat. Ketika mau mampus, dia sampaikan ilmunya kepada anaknya.
ternyata anaknya tidak mau menolak, kaget dia. Maka bocorlah kemana-mana dari anaknya itu. Anaknya nggak mau menuruti orang tuanya. Apa? Setiap buang air, dia harus duduk, kakinya satu di Quran, satu di Sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Maka anaknya mengatakan, tidak, aku nggak mau. Ini nanti kamu bisa bilang tidak. Dan itu beredar di Yaman. Berita seperti sejak dulu. Karena masyhur dia. Tukang pos. Dan ini satu contoh saja, masih ada lagi contoh-contoh bentuk-bentuk lain. Saya belajar sihir, nggak diajari sihir, Ustaz. Ini diajarinya ini. Ucapan la ilaha illallah sekian ratus kali, ucapan ini sekian ribu kali, ucapan Allah Akbar, zikir semua. Nggak mungkin. Apalagi? Ya sama ini. Ini apa? Raja, Ustaz. Tahu raja? Tulisan yang diacak-acak itu. Bismillah. Tapi ditulisnya baba, terus sin, terus lam, kemudian di sana mim. Nanti dari atas alif, lam, kemudian ha di bawah. Kira-kira apakah itu bismillah atau bukan? Ya bukanlah. Apa bacanya? Baba begitu. Itu bukan bismillah. Dirusak, diacak, dibalik, diganti. Ini wallah, ini adalah mempermainkan Islam, mempermainkan ayat, mempermainkan bismillah. Iya kan? Apa ini? Apa bukan kufur ini? Itu satu. Yang kedua, saya buka lagi bukunya. Ini yang saya buka catatan dia, pemain kuda lumping. Kemudian mau ngaji ke pondok. Setiap kita habis sholat, masing-masing berzikir, kumat dia. Joget-joget dia kemasukan jin. Di ruqyah. Sampai saya panggil, mana catatanmu? Apa yang dibaca kamu waktu itu? Kamu harus tobat pada Allah Ta'ala. Jangan dibaca. Ternyata ada, setelah zikir-zikir tadi yang katanya zikir sekian ribu kali, ada kalimat kepada wali fulan di gunung kidul. Siapa ini Anda bilang? Ini doa kepada manusia. Doa kepada orang mati. Siapa ini? Gak tahu Ustaz katanya. Saya gak tahu. Ini menunjukkan bahwa yang namanya sihir selalu dicampuri kekafiran. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka termasuk pembatal-pembatal. Keislaman adalah sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah mereka mengajarkan sihir ini kecuali dia berkata, sesungguhnya ini fitnah, jangan kalian kufur. Ini Allah turunkan Harut wa Marut dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan hikmah yang Allah kehendaki sebagai ujian. Maka yang ketujuh dari pembatal-pembatal keislaman adalah as-sihr. Dan Nabi menyebutkan sebagai mubiqat. Sab'un minal mubiqat. 7 dari penghancur yang membinasakan. Disebutkan syirik, disebutkan sihir. Al-thamin, yang ke-8 dari pembatal-pembatal keislaman adalah mudaharatul musyrikin wa muawanatihim 'alal muslimin. Mendukung orang-orang musyrik kafir, mendukung orang-orang Hindu dan Buddha dan sejenisnya, mendukung orang-orang kafir musyrikin dalam memerangi kaum muslimin. Ini juga adalah kekafiran. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa yang berwala kepada mereka berarti golongan mereka, kata Allah. Ini berwala kepada musyrikin, berwala kepada orang-orang kafir, mendukung mereka, membantu mereka, bahkan membantu mereka dalam memerangi muslimin. Membantu orang-orang kafir dalam memerangi muslimin. Maka kata Allah, fahuwa minhum, berarti orang ini termasuk mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah enggak akan memberikan bimbingan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Kaum muslimin yang saya hormati. Di antara konsekuensi la ilaha illallah sudah kita sebutkan, yaitu al-wala wal bara. Wala kecintaan, bara berlepas diri. Cintanya hanya kepada Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah.
yaitu kaum mukminin muslimin. Adapun bara, berlepas diri, harus berlepas diri dari orang-orang kafir, sesembahan mereka dan semua musyrikin yang bersama mereka. Maka kalau kemudian dia justru menolong musyrikin dalam memerangi orang-orang mukmin, berarti dia golongan mereka. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang walaknya kepada orang-orang kafir, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir. Muslim yang saya hormati. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang mereka-mereka yang walaknya bukan kepada Allah dan Rasulnya, bukan pada orang beriman, tapi kepada orang-orang kafir. Sebagaimana dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian menjadikan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Jangan dijadikan sebagai yang kalian cintai, yang kalian dukung, kalian bantu melawan muslimin. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ancaman Allah ini cukup menunjukkan bahwa orang itu termasuk golongan mereka. Yang kesembilan, man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang meyakini bahwa beberapa manusia, beberapa orang, ada yang boleh baginya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini juga kekafiran. Beberapa aliran-aliran sesat menganggap bahwa ada orang-orang yang tidak terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan boleh bagi mereka katanya. Kama wasi'al Khidr al-khuruj an syariati Musa alaihi salam. Katanya seperti Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Ada aliran yang menganggap bahwa manusia itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang paling rendahnya tingkatan syariat. Kalian, kita, dan seluruh kaum muslimin yang masih ikut hukum-hukum syariat, halal dan haram, masih sholat, puasa, haji, dianggap itu tingkatan rendah. Dianggap tingkatan rendah. Kalau tingkatan yang tertinggi, sudah tidak terikat lagi dengan syariat. Enggak perlu sholat, enggak perlu puasa. Sudah enggak perlu beribadah. Enggak perlu terikat dengan halal dan haram, katanya. Astagfirullah. Ini kekafiran. Ini jelas-jelas kekafiran. Karena mereka memahami dengan salah. Katanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah sampai datang keyakinan. Kata mereka, berarti kalau sudah yakin gak perlu ibadah lagi. Padahal yakin di sana artinya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tafsirnya seluruh para ahli tafsir menafsirkan maknanya adalah beribadahlah sampai datang sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya sesuatu yang yakin, yaitu kematian, yang pasti akan datang. Tetapi mereka tafsirkan lain. Bahwasanya beribadahlah kepada Allah sampai yakin. Kalau sudah yakin, nggak perlu terikat dengan sunnah, nggak perlu terikat dengan ibadah, nggak perlu terikat dengan halal dan haram. Kemudian mereka bawa kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir dan Nabi Musa, kisahnya adalah Nabi Musa alaihissalam ketika merasa paling alim, maka dia bertanya pada Allah Ta'ala, ya Rabb, apakah ada yang lebih alim dariku? Maka Allah menyatakan ada. Di sana. Kamu cari. Demikian tempatnya, demikian ciri-cirinya. Maka berangkat Nabi Musa, pengen belajar. Berangkat sama budaknya. Sampai ketika bertemu di satu tempat, bertemunya dua lautan. Maka di sana dia melihat keajaiban. Ikan yang dibawanya untuk persiapan makannya, tiba-tiba jalan sendiri ke lautan. Kata Nabi Musa kepada budaknya, atina ghada'ana laqad laqina fi safarina hadha nasaba. Wahai budakku, siapkan makan siangku.
Aku sudah lelah, capek ingin makan. Kata budak tadi, wahai Musa, tadi aku lupa bahwa ikan itu tiba-tiba jalan sendiri ke lautan. Kata Nabi Musa, di sana. Berarti itu tempat yang kita cari. Kembali. Kembali ke tempat asalnya. Maka bertemu dengan Nabi Khidir. Apa yang terjadi antara Musa dengan Khidir alaihissalam? Maka Nabi Musa menyatakan, aku akan mengikuti engkau. Ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Hal attabi'uka ala an tu'allimani. Bolehkah aku ikut engkau agar engkau mengajari aku ilmu yang kau punya? Dijawab oleh Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau enggak akan bisa sabar bersamaku. Kata Musa, satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Engkau akan dapati aku insyaallah sabar dan aku enggak akan menentangmu, enggak akan menyalahi perintahmu. Falaqiya, maka berangkatlah beliau berdua ini. Falaqiya ghulaman faqatalah. Tiba-tiba bertemu anak kecil dibunuh. Kaget Nabi Musa. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau membunuh orang yang tidak salah, anak kecil? Kata Nabi Khidir, betul kan? Kau enggak sabar. Maafkan aku. Aku enggak akan tanya lagi setelah ini. Tiba-tiba ketika raqiba fis safinati kharaqaha, ketika menaiki perahu kapal sewaan, sama Nabi Musa dirusak kapalnya sama Nabi Khidir. Maka Nabi Musa bertanya lagi, engkau rusak kapal ini? Ini kapal orang-orang yang membantu kita untuk menyeberangi lautan, kenapa engkau rusak? Aku sudah bilang, engkau enggak akan sabar bersamaku. Mohon maaf lagi. Kalau gitu sekali lagi aku tanya, itu adalah perpisahan kita. Ternyata ketika datang ke satu desa, desa itu tidak mau menyambutnya sebagai tamu. Tidak mau memberikan makanan dan minuman kepadanya sebagai tamu, sebagaimana umumnya. Maka mereka duduk di pinggir kota, di atas puing-puing rumah yang telah hancur. Tiba-tiba Nabi Khidir bangkit, menyingsingkan lengan bajunya, dan berupaya untuk membangun rumah tadi. Nabi Musa tersenyum dan menyatakan, apa kamu pengen bayaran dari mereka? Orang tidak tahu terima kasih, nggak bisa menerima tamu, kok kau bangun rumah mereka? Kata Nabi Khidir, hada firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antara aku dengan engkau. Sa'unabbiuka bita'wili ma lam tasti' 'alaika sabra. Aku akan terangkan padamu apa yang engkau tidak sabar menghadapinya. Pertama, kapal yang dirusak. Dalam keadaan itu di sana ada raja yang jahat, yang lalim, merampas setiap kapal yang bagus. Maka aku melihat, khawatir kapal anak ini akan dirampas, aku rusak. Yang bisa diperbaiki kembali, supaya tidak dirampas oleh penguasa yang jahat tadi. Adapun yang kedua, aku bunuh anak tadi, karena Allah perintahkan aku bahwa anak ini nanti akan jadi anak yang durhaka, anak yang begini dan begini dan begini pada orang tuanya. Adapun yang ketiga, rumah itu adalah milik dua anak yatim yang bapak mereka orang saleh. Yang di bawahnya ada kanzun lahuma, ada perbendaharaan harta warisan mereka. Maka aku berkeinginan agar anak dua itu tetap tinggal di sini sampai bisa mengambil hartanya ketika mereka dewasa. Wa ma fa'altu an amri. Ini yang paling penting. Kalimat terakhir ini yang paling penting. Wa ma fa'altu an amri. Aku tidak melakukannya karena perintahku sendiri, tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah yang memerintahkan Nabi Khidir untuk membunuh anak tadi, Allah yang memerintahkan Nabi Khidir untuk merusak kapal tadi, Allah yang memerintahkan Nabi Khidir untuk membangun rumah anak yatim tadi. Maka kalau kita yang memahaminya sesuai dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah, tidak ada pelajaran kecuali satu, kesabaran. Kedua, hendaklah kita memahami
apa yang disyariatkan oleh Allah pasti baik. Walaupun kita belum tahu apa dibalik itu. Tapi kalau perintah Allah pasti baik. Walaupun perintah untuk membunuh anak pasti baik. Kalau ada perintah tersebut. Itu pelajaran penting. Ternyata mereka memahaminya lain. Nabi Musa itu masih syariat. Sedangkan Nabi Khidir sudah tingkat yang tertinggi, tingkat hakikat. Maka syariatnya berbeda. Kaum muslimin yang saya hormati, saya ingatkan satu masalah. Bahwasanya para anbiya bu'itha ila qaumihi khassah. Wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Itu kata Nabi SAW. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Di antara keistimewaan tersebut adalah bahwa setiap nabi diutus pada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Berarti kalau Nabi Musa dan Nabi Khidir berbeda syariatnya, wajar. Iya kan? Nabi Musa dengan syariat sendiri, Nabi Khidir dengan syariat sendiri. Karena bu'itha nabi ila qaumihi khassah. Setiap nabi diutus pada kaumnya sendiri-sendiri. Tetapi kalau umat terakhir ini, umat Nabi Muhammad SAW, maka nggak bisa berkata saya syariatnya lain dengan kalian, tak bisa. Barang siapa yang menganggap ada orang yang memiliki syariat lain selain syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Yustatabu thalathata ayyam wa in taba wa illa duribat 'unuquh. Hukumnya orang murtad itu diminta taubat 3 hari. Kalau mau taubat alhamdulillah, kalau tidak mau maka hukum syariat adalah dipenggal lehernya sebagai murtad. Bagaimana mungkin ada syariat lain di umat terakhir ini? Padahal Rasulullah menyatakan bu'ithu ilan nasi 'ammah. Aku diutus untuk seluruh manusia. Maka seluruh manusia di akhir zaman ini harus untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka mereka yang menganggap bahwa ini sudah tingkatan lain, memiliki syariat lain, maka ini termasuk nawaqidul Islam, termasuk pembatal-pembatal keislaman yang ke-9. Yang ke-10, al-i'rab an dinillahi ta'ala wa la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Yang ke-9, yang ke-10 di antara pembatal-pembatal keislaman adalah berpaling, menolak agama Allah. Berpaling dari agama Allah. Bagaimana berpaling dari agama Allah? Tidak peduli dengan agama. Tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Tidak peduli dengan agama. Maka percuma. Kalau nama saja saya Islam, tetapi dia berpaling dari ajaran Islam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari mengingatku maka dia mendapatkan ma'isyatan dhanka, ma'isyah yang sengsara, kehidupan yang sengsara. Dan juga ayat lain Allah berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Adapun orang-orang kafir, mereka berpaling dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka orang kafir yang berpaling dari agama ini. Ayat lain Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha. Inna minal mujrimina muntaqimun." Siapa yang lebih zalim? Berarti paling zalim. Karena Allah katakan, "Waman azlamu." Siapa yang lebih zalim dari mereka-mereka yang dzukira bi ayati rabbih, orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, tsumma a'rada anha, berpaling daripadanya. Berpaling daripadanya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kata Allah, aku sungguh akan membalas orang-orang yang mujrim. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka kufur i'rad adalah kufur yang sangat jelas. Disebutkan dalam matanya. Di antara ayat-ayat tadi. Wad dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling, menolak.
Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan membalas orang-orang mujrim. Wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid bainal hazil wal jad. Dan ditutup oleh beliau rahimahullah bahwa tidak berbeda. Pembatal-pembatal Islam yang 10 ini tidak berbeda keadaannya apakah dia sungguh-sungguh atau main-main. Syiriknya main-main tetap kafir. Atau memperolok-olokkan dengan main-main sama. Berpaling dengan main-main sama. Kenapa? Karena berolok-olok hukumnya kufur. Maka walaupun dia hazil, tidak serius, main-main, tetap kufur. Illal mukrah, yang dikecualikan hanya orang yang terpaksa. Kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang terpaksa dan hatinya tetap dalam keimanan. Seperti yang terjadi pada sahabat yang mulia Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya. Keluarga yang masya Allah, keluarga yang mulia, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid yang pertama. Adapun Ammar, terpaksa dia berbicara, mengucapkan apa yang diinginkan oleh musyrikin. Setelah itu menangis dia, menyesali. Kenapa dia turuti? Ada yang menyampaikannya, Rasulullah, Ammar bilang begini, bilang begitu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ammar min mafraqi ra'sih, dari ujung belahan rambutnya sampai ujung kakinya dipenuhi dengan keimanan. Kata Nabi, Ammar dipenuhi keimanan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Rasulullah SAW tahu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Ammar mukmin. Baru turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya masih tetap memiliki keimanan. Qala, dikatakan kama man a'zama ma yakunu khataran wa man akthar ma yakunu wuqu'an fayanbaghi lil muslim an yuhadziraha. Maka hendaklah seorang mukmin berhati-hati dari pembatal-pembatal keislaman. Hati-hati atas dirinya dan berhati-hati atas keluarganya dan anak-anaknya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabih. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penyebab-penyebab kemurkaannya. Wa alimi iqabih, dan dari perkara yang akan menjadikan azab yang pedih, balasan yang pedih padanya. Wa sallallahu ala Muhammadin ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil? Emang kenapa? Tidak apa-apa. Mau bekerja sebagai pegawai negeri, sipil ataupun militer, mau menjadi pegawai swasta, silahkan. Yang jelas dalam perkara yang halal. Dalam perkara-perkara yang baik. Menjaga keamanan baik. Membantu tugas penguasa bagus. Maka apa yang berkait dengan kemakmuran sebuah negara dan masyarakatnya, maka itu adalah tugas yang mulia. Dan ini pertanyaan ada sebabnya. Karena sebagian orang-orang yang terfitnah dengan pemikiran khawarij, para teroris, menganggap kafir penguasa dan menganggap kafir semua jajarannya, menganggap kafir semua yang terikat dengannya, sampai yang terendahnya. Sampai RTL dikatakan kafir karena dia taghut. Ini khunana azakumullah la dalila lahum. Dan mereka khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Adapun ahlus sunnah melihat bagaimana mereka dalam sisi prinsip-prinsipnya, salatnya, akidahnya, tauhidnya, itu dilihat.
Apakah dia pegawai negeri, sipil ataupun swasta? Tidak apa-apa. Atau dia sipil ataupun militer, atau dia pegawai swasta, silakan. Mau jadi pedagang, mau jadi petani, silakan. Yang jelas selama itu halal, dihalalkan oleh Allah, maka tidak mengapa. Kecuali kalau ada tugas misalnya, na'udzubillah, tugas untuk menjaga pabrik khamr, ya jangan. Orang nggak mau. Swasta ataupun militer nggak boleh. Menjaga kemaksiatan, ngapain? Haram hukumnya. Tetapi kalau dia menjaga keamanan kaum muslimin, menjaga keamanan masyarakat, itu bagus. Barakallahu fikum. Sehingga kembali pada hukum agama. Apa yang halal ya halal, apa yang haram tetap haram. Apakah orang yang melakukan kesyirikan karena kebodohan mereka akan dikekalkan dalam neraka? Wallahu ta'ala alam. Allah akan menghisab mereka dan akan melihat keadaan mereka. Sebab disebutkan dalam Al-Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami enggak akan mengadab mereka sampai kami mengutus Rasul. Diutus Rasul dulu, diajak kepada tauhid. Kalau menerima selamat, kalau tidak menerima diadab. Adapun langsung diadab oleh Allah tanpa diutus Rasul, tidak mungkin. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Sehingga dengan diutusnya Rasul, sampainya dakwah, sampainya ajakan tauhid, baru mereka akan diadab kalau tidak menerima. Tetapi kalau mereka tidak tahu menahu dan tidak pernah ada yang ngajak, maka kembali pada ayat tadi, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus pada mereka seorang Rasul. Apabila telah batal syahadat, bagaimana cara untuk bertobat dari pembatal tersebut? Taubat tetap sama. Dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, dan kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya, dan kemudian tetap dia mengerjakan salat, puasa, ibadah, karena dalam salat itu mengandung syahadat, la ilaha illallah. Maka dengan itu kamu yatajaddad, keislamannya diperbaharui kembali. Nah, bagaimana hukumnya jika seorang telah terketergantungan berobat kepada dokter? Apakah termasuk perbuatan syirik? Berobat kepada dokter itu bukan syirik sama sekali. Bahkan ketika datang orang Badu, orang kampung Arab gunung, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ana tadawa. Ya Rasulullah, apakah kita perlu berobat? Apa tawakal saja? Kalau sembuh ya alhamdulillah, enggak sembuh enggak apa-apa. Kata Nabi, yang tanya satu, tapi Nabi jawabnya untuk seluruh kaum muslimin. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau. Fa inna Allah la yadha' da'an illa wada'a ma'hu dawa. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadallah, kata Nabi, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Artinya silahkan berobat kalian. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali Allah meletakkan obatnya. Akan tahu siapa yang tahu dan akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Artinya obatnya pasti ada. Pasti ada. Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali Allah meletakkan pula obatnya. Tetapi kadang tahu, kadang tidak tahu. Sehingga kalau ada penyakit ini nggak ada obatnya, bukan nggak ada, belum diketahui obatnya. Bukan nggak ada, pasti ada. Karena Nabi yang menyatakan Allah tidak meletakkan satu penyakit pun kecuali meletakkan bersamanya obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Apakah hukum sembelihan orang Nasara yang sembelihannya tanpa menyebutkan nama Allah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ta'amuhum hillul lakum, dan makanan mereka halal buat kalian. Makanan orang Nasrani halal buat kalian. Artinya bukan babi ya. Apa-apa yang halal dibikin oleh mereka, disembelih oleh mereka, halal buat kalian. Adapun mereka bismillah atau tidak bismillah kita nggak tahu. Tetapi agama ini selalu hukumnya mengikuti keumuman dominannya. Dominannya mereka yang menyembelih dengan nama Tuhannya.
Tuhan mereka adalah Allah. Walaupun mereka menyebutkannya Allah, tapi yang dimaksud Allah. Maka sembelihan mereka halal buat kalian. Kalau tidak tahu bagaimana mereka bismillah atau enggak bismillah, mereka menyebut nama Tuhan atau tidak, halal buat kalian. Karena kita nggak tahu, kembali pada hukum asal. Hukum asalnya, makanan mereka halal buat kalian. Apakah isbal itu perkara khilafiyah? Sebagian ikhwan berkata, hadis Abu Rama salam min al-Ka'baini wa fin nar. Ada yang berkata bahwa hadis ma asfala min al-Ka'baini wa fin nar, apa yang di bawah mata kaki dalam neraka, itu kan mutlak. Tetapi ada muqayyadnya, ada kaidnya, yaitu hadis la yanzurullahu yaumil qiyamah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah enggak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Berarti kalau sombong enggak boleh. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Ini maksudnya gitu kan? Karena ini pendapat yang sangat lemah. Cukup satu ucapan Imamul Khattabi rahimahullah. Kata beliau, siapa yang lebih aman dari kesombongan? Sahabat atau kita? Itu pertanyaan satu dari beliau. Man ya'man? Siapa yang merasa aman dari kesombongan? Yang lebih aman dari kesombongan? Kita para sahabat. Para sahabat lebih jauh dari kesombongan. Tapi nyatanya, mereka mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Bahkan ada sahabat yang berjalan dalam keadaan pakaiannya di bawah mata kaki, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Irfa, siapa? Angkat pakaianmu. Lagi. Sampai setengah betis, dan berkata beliau dengan perkataan yang Masya Allah, ringkas, tepat, padat. Izarul mu'min ila nisfis saq. Pakainya seorang beriman itu adalah setengah betis. Kalaupun mau lebih, silahkan. Wa ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dalam neraka. Tidak berbicara sombong ataupun tidak sombong. Ini sahabat loh. Kira-kira kamu dengan sahabat mana yang lebih jauh dari kesombongan? Mereka. Itu satu jawabannya. Ada jawaban beliau juga. Masih Imamul Khattabi rahimahullah. Ada jawaban kedua yang juga sangat bagus dari beliau rahimahullah. Cukup dikatakan seorang itu sombong ketika berkata, kalau saya tidak sombong. Cukup dikatakan orang itu sombong. Iya kan? Cukup dikatakan sombong ketika orang itu berkata, kalau saya sih nggak sombong. Sahabat kan sombong, jadi disuruh diangkat. Kalau saya kan nggak sombong, nggak apa-apa. Itu cukup dikatakan orang itu sombong. Sebab satu pun sahabat nggak ada yang berkata, kalau saya tidak sombong, nggak ada. Coba sebutkan satu riwayat saja sahabat mengatakan, kalau saya tidak sombong, nggak ada. Tetapi orang ini berkata, kalau saya tidak sombong, disitulah kesombonganmu. Disitulah kesombonganmu. Menyatakan kalau saya tidak sombong, itu sombong namanya. Ini juga ucapan Imam Al-Khattabi rahimahullah. Adapun jawaban Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau bahwa kalau ada dua hadis mutlak dan muqayyad, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Kalau hadis itu ancamannya sama. Kalau hadis itu ancamannya sama. Kalau ancamannya berbeda, maka itu dua hadis yang berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi yang tadi dikatakan mutlak di bawah muqayyad, keliru. Kenapa ancamannya berbeda? Adapun yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, lam yandurillah ilaihim wa la yukallimuhum wa lahum adabun alim. Allah enggak akan melihat mereka. Allah tidak akan mengajak bicara mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Sampai 3 ancamannya. Adapun tadi ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dalam neraka. Beda ancamannya. Kalau sombong yang ini, kalau nggak sombong yang ini. Apa yang di bawah mata kaki dalam neraka. Dan hati-hati, walaupun sebatas mata kaki dalam neraka, disebutkan dalam riwayat yang sahih mendidih kepalanya. Walaupun ini yang terkena api neraka. Saking panasnya, mendidih. Apa yang dalam kepala ini?
Berbeda. Hadis yang satu dengan hadis kedua berbeda. Yang ini diancam dengan ancaman 3 perkara. Allah nggak akan melihatnya. Allah nggak akan mengajak bicara. Dan bagi mereka adzabun alim. Adapun yang ini, ma'asfala minal ka'baini fa finnar. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini 2 hadis yang berbeda sehingga tidak bisa yang mutlak dibawa pada muqayyad. Ini hadis dengan ancamannya sendiri, ini hadis dengan ancamannya sendiri. Berarti siapa yang tidak mentaati Allah diancam ma'asfala minal ka'baini fa finnar, sedangkan orang yang sombong maka diancam dengan 3 ancaman. Allah enggak akan mengajak bicara mereka. Allah enggak akan menengok mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Saya kira cukup dengan 3 jawaban ini sebagai bukti bahwa pendapat yang kuat adalah haramnya memanjangkan pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki. Apakah ada ulama di Indonesia? Masya Allah. Ulama hari ini sangat sedikit. Sangat sedikit. Walaupun kita masih bersyukur masih ada sisa-sisa ulama yang bisa dihitung dengan jari. Ulama standarnya sangat tinggi. Hafadzul Quran dan mengerti tafsirnya. Hafadz al-hadits dan mengerti syarah-syarahnya. Dan mengerti ilmu usul. Usul fiqh, usul tafsir. Dan mengerti pula otomatis bahasa Arab. Harus kalau itu, otomatis. Demikian pula mengerti kaedah-kaedah qawaid fiqhiyah dan ilmu-ilmu alatnya. Ini khonifrina azakumullah langka. Sangat jarang, langka. Dan di Indonesia hampir-hampir nggak ada. Saya belum tahu itu ada yang seperti itu. Ada juga orang-orang yang memiliki sedikit ilmu. Mau dikatakan ulama belum. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan para ulama, paling tidak kita mendapatkan murid-murid para ulama. Yang mereka bisa menyampaikan kepada ulama pertanyaan-pertanyaan dan bisa menyampaikan jawabannya kepada kita. Artinya mereka menjadi duta-duta ulama. Ada masjid yang imamnya selalu membaca ayat-ayat khusus setiap malam Jumat. Dibaca ayat itu terus menerus. Pertanyaan saya, apakah imam itu menyelisihi sunnah? Ayatnya apa? Ayat khusus itu. Kalau subuh di hari Jumat, ada yang memang surat khusus yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Yaitu Hamim Sajidah. Dalam insan. Dan itu sunnah. Kalau dibaca terus menerus, tidak apa-apa itu sunnah. Tetapi kalau bacaan seperti yang pernah saya dengar di satu masjid di kota saya sholat mendengarkan dia baca ayat Al-Quran, tiba-tiba pindah ayat lain, dalam satu rakaat ini, satu ayat ini pindah satu ayat surat lain, saya bingung, ini surat apa yang dibaca, ini surat apa? Setelah selesai saya tanya, Bapak tadi baca surat apa? Saya berusaha untuk mengikuti. Dan sesuai dengan apa yang saya hafal. Oh, saya baca dari sini. Diambilkan buku kecil. Judulnya Majmu'us Syarif. Majmu'us Syarif itu kumpulan ayat-ayat istimewa. Ayat-ayatnya memang istimewa. Ayat kursi istimewa. Ayat di akhir surat Al-Baqarah istimewa. Tetapi apakah boleh dikumpulkan seperti itu kemudian dibacakan dalam satu surat? Ini yang khonibina azakumullah tidak ada contohnya. Ini yang kita butuh, dalil tidak ada contohnya. Kalau saja dibacanya satu-satu, ayat kursi pada rakaat pertama, kemudian baca akhir surat Al-Baqarah, dibaca ayat kedua, atau rakaat kedua, atau ayat yang ini dibaca pada sholat ini, tidak apa-apa. Tapi ketika digabung jadi satu, bahkan maknanya kadang-kadang berpindah-pindah. Tidak cocok. Ini khonibina azakumullah, sehingga kita harus mencocoki sunnah dalam segala hal. Sebagian orang mengatakan bahwa taklim yang di dalamnya disebut qala Allah wa qala Rasul itu lebih utama daripada pembacaan Al-Quran atau salat-salat sunnah. Ini benar. Dan ini bukan hanya ucapan para ulama, ucapan sahabat Abu Hurairah, ucapan sahabat Ibnu Mas'ud, ucapan sahabat Ibnu Abbas,
Bukan satu sahabat. Sampai mereka berkata dengan kalimat yang semakna, duduk mempelajari fikih sesaat saja khairun min qiyamil lailah wa shaumin nahar. Lebih baik daripada puasa di siang hari dan sholat malam di semalam suntuk. Bahkan ada yang lebih dari itu. Menyatakan sungguh mempelajari ilmu sesaat saja lebih baik dari ibadah kalian yang sunnah-sunnah 40. Ada yang 40 tahun, 40 hari. Kenapa demikian? Karena ilmu lebih tinggi dari segala macam amalan-amalan sunnah. Saya sebutkan amalan sunnah karena kalau yang wajib tidak bisa dibandingkan. Salat wajib paling tinggi, tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Puasa yang wajib paling tinggi, tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Tetapi yang kita bicarakan yang sunnah-sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, ibadah sunnah, iktikaf dan semuanya dengan ta'lim. Mana lebih utama? Jauh lebih utama mencari ilmu. Bahkan dengan duduk mencari ilmu sesaat, mungkin amalan ibadah dia yang sekian lama jadi baik semua. Jadi semakin baik. Tapi dengan tidak mengkaji ilmu, amalnya salah nggak pernah tahu. Sholat sunnah terus, tetapi salah terus. Kasihan dia. Kenapa salah terus? Nggak pernah ngaji. Maka talabul ilmi khairun. Mempelajari ilmu lebih baik dari seluruh amalan-amalan sunnah. Lebih baik dari seluruh amalan-amalan sunnah. Dan itu ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, ucapan para imam ahlus sunnah. Apa ini? Bagaimana seseorang yang mengatakan bahwa saya kurang yakin dengan Sahih Bukhari dan ingin saya kaji lagi. Apa maksudnya? Ingin saya kaji lagi. Dikaji apanya kalau dia kurang yakin? Kaum muslimin yang saya hormati. Para ulama secara sepakat menyatakan, afdalu kitabin ba'dal Quran Sahih Bukhari. Kitab yang paling afdal, yang paling jujur, yang paling benar setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Baru kemudian Sahih Muslim. Baru kemudian kitab-kitab yang lainnya. Itu sepakat para ulama. Yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Maka dia tidak yakin apanya. Kalau dia tidak yakin maknanya, bolehlah. Saya nggak yakin maknanya. Saya masih mengkaji lagi. Mau saya tanyakan pada ulama. Boleh. Kenapa? Karena maknanya belum tentu dia paham. Mungkin hadisnya sahih. Saya yakin hadis sahih. Tapi maknanya kemana ini? Apa ke sana? Apa ke sini? Saya kurang yakin. Nah, ini wajar. Karena dia nggak punya ilmu. Maka tanyakan pada para ulama. Sehingga hati-hati. Untuk menghukumi orang tadi yang mengatakan saya tidak yakin. Tidak yakin dengan apanya. Kalau tidak yakin dengan kesahihan Sahih Bukhari, maka orang itu dal. Sesat dia. Menyimpang dia. Menyelisihi seluruh para ulama ahli sunnah. Tetapi kalau dia yakin kesahihannya, tapi belum yakin maknanya kemana ini, maka dia butuh kaji lagi dengan bertanya pada para ulama. Maka itu adalah cara yang benar untuk bertanya kepada para ulama. Sudah kecapean. Hah? Satu lagi? Yang bilang satu lagi mungkin yang punya pertanyaan ini. Apakah benar ada harta gonogini? Yaitu harta yang diperoleh bersama-sama antara suami dan istri. Di dalam Islam enggak ada istilah gonogini. Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Sehingga kalau kebetulan suaminya belum punya rumah, istrinya punya rumah, maka ketika suaminya meninggal, rumah itu tidak dibagi waris. Karena bukan punya suami. Nanti ketika istri meninggal, baru dibagi waris. Demikian pula harta milik istrinya, emas dan perak, maka dia punya istrinya. Suaminya meninggal, harta yang diistri tidak dibagi sebagai waris. Tetapi hartanya suami yang dibagi. Kalau istri yang meninggal, baru dibagi waris. Dan suaminya mendapatkan warisan dari istrinya. Setengah kalau nggak punya anak,
Seperempat kalau punya anak. Punya anak laki-laki maksudnya. Dan begitulah keadaan dalam Islam. Bahwasanya kepemilikan tetap kepemilikan. Milik istri, milik suami, milik suami. Tetapi silahkan kalau suami istri saling memberi. Silahkan kalau suami istri saling mengalah, ambillah untukmu. Tidak apa-apa. Tetapi kalau ada masalah harus diselesaikan, maka yang punya istri tetap punya istri, yang punya suami tetap punya suami. Kalau suratnya tertulis nama istri, maka istri yang punya. Kalau tertulis nama suami, maka punya suami. Tidak dianggap gono gini. Nah, kecuali kalau ternyata ketika buka toko bersama-sama, emasnya istri separuh, emasnya suami separuh, dipakai sebagai modal, kemudian ada perjanjian. Oh, nanti keuntungannya kita bagi dua. Maka tidak mengapa. Itu bukan gono gini. Itu namanya syirkah. Maka tetap separuhnya milik suami, separuhnya milik istri. Kalau ada kasus, maka dibagi dua. Kalau ada kasus dibagi dua. Karena memang milik bersama. Tetapi kalau punya suami yang punya usaha, kemudian istrinya membantu di toko, ya tetap punya suami. Karena istri berhak untuk disuruh oleh suami, dan dia harus mentaatinya, maka tetap milik suami. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq. Walafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.